PPWI Bengkulu berkolaborasi dengan LSM HAS, perjuangkan hak tanah adat negeri Silaut, yang diduga diserobot PT Sukses Jaya Wood. Sumatera Barat, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Hukum Adat Kenagarian Silaut LSM HAS dengan tegas menyatakan bahwa izin usaha pemanfaatan hutan hak kelola IUPHHK dan hak pengusahaan hutan industri HTI yang diberikan kepada PT Sukses Jaya Wood di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan penuh dengan rekayasa dan korupsi. Pernyataan keras ini disampaikan oleh Ketua LSM HAS, Muman DT Pandukorajo, yang menyoroti dugaan kuat adanya keterlibatan pejabat pemerintah, khususnya Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, dalam praktek manipulasi izin yang merugikan masyarakat setempat dan melanggar hak-hak adat yang sah. Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025, dalam keterangan pers yang dikeluarkan oleh Ketua LSM HAS, Muman DT Pandukorajo, membeberkan bahwa masalah ini bermula pada tahun 2013, saat pemerintah kabupaten memberikan izin kepada PT Sukses Jaya Wood untuk mengelola hutan yang sebenarnya merupakan tanah ulayat milik masyarakat adat Kenagarian Silaut. Menurutnya, meskipun sudah ada regulasi yang jelas, seperti Perda Nomor 13 Tahun 1983 dan Perda Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur tentang tanah ulayat, pihak berwenang terkesan mengabaikan hak-hak masyarakat adat setempat. Ketua LSM HAS menjelaskan lebih lanjut bahwa ciri-ciri tanah ulayat di Sumatera Barat dapat dibuktikan dengan keberadaan bekas-bekas perladangan, pendam, dan kuburan yang merupakan bagian dari sejarah masyarakat setempat. Tanah yang telah digarap masyarakat adat meninggalkan jejak seperti tunggul dan bekas tebangan pohon yang menandakan bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka, ujar Ketua LSM HAS. Namun, hal ini tidak dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian izin HTI kepada PT Sukses Jaya Wood. Lebih lanjut, Ketua LSM HAS menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 34/PUU 9/2011 dengan tegas menggarisbawahi bahwa penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, di bawah kepemimpinan Bupati pada tahun 2013, tidak mengindahkan ketentuan tersebut. Hutan ulayat atau hutan adat bukanlah hutan negara, sebagaimana dijelaskan dalam putusan MK nomor 35/PUU 10/2012, tambahnya. Pernyataan Ketua LSM HAS ini semakin menguatkan dugaan bahwa proses pemberian izin yang melibatkan PT Sukses Jaya Wood, syarat dengan rekayasa dan praktek korupsi. Terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh LSM HAS, seperti melaporkan kasus ini kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, Menteri Kehutanan, Kapolri, Kejaksaan Agung, Ketua KPK, dan Mahkamah Agung, hingga kini tidak ada respon yang memadai dari pihak terkait. Tambah Muman membeberkan, sesuai dengan SK nomor 776/Menhut 2/2014 yang termasuk di halaman 6 huruf B, terdapat lahan perkebunan masyarakat seluas 1.183 hektar dan dibuktikan dengan tata batas areal IUPHHK HTI, PT Sukses Jaya Wood, pada tanggal 17 Juni tahun 2017, dari patok 01 sampai dengan patok 58,5 km, 800 meter merupakan tanaman pohon sawit dan tanaman kebun karet garapan milik warga masyarakat Silaut, dan bukan milik PT Sukses Jaya Wood, SJW, paparnya pada media. Dengan kondisi yang semakin memprihatinkan, Ketua LSM HAS berharap agar Presiden RI, Prabowo Subianto, dapat segera mendengar dan menindaklanjuti masalah ini, demi keadilan bagi masyarakat adat Kenagarian Silaut dan menjaga hak-hak ulayat yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kami akan terus berjuang, karena ini adalah hak-hak masyarakat kami yang telah digariskan oleh hukum. Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini, tegas Ketua LSM HAS dengan penuh semangat. Perjuangan LSM HAS dalam menuntut keadilan ini akan terus berlangsung, dan mereka berharap agar masyarakat adat mendapatkan haknya kembali serta agar tidak ada lagi praktek korupsi yang merugikan rakyat kecil. Sumber berita, Tim Red, Hidayat Saleh, PPWI Bengkulu. Perjuangan kami memperjuangkan hak masyarakat hukum adat dari tahun 1990, ya. Hak masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan dirampas oleh PT Sukses Jaya Wood dan dibegengi oleh oknum pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan, seperti tanah ulayat. Bukti-bukti tanah ulayat kami sesuai dengan hukum adat.
Basaso, Bajorani, Batunggu, Penambangan, Bapanang, Kuburan. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 telah diatur oleh pemerintah. Kemudian sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35. Apabila pemerintah menghendaki tanah yang ada di Kenegarahan Selut ini, boleh, nggak ada masalah. Akan tetapi harus menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian PT Sukses mendapat izin dari pemerintah pusat tanggal 19 September 2014. Di sana telah diatur oleh pemerintah. Kami bukan anti perusahaan, cuman kami anti hak masyarakat desa ini. Iya betul. Apabila PT Sukses melakukan yang telah digarisbawahi oleh pemerintah, kami tidak ada persoalan. Sekarang tanah kami diklaim berdasarkan dengan keputusan menteri yang saya sebutkan tadi, itu 1.183 hektar kebun masyarakat yang diklaim oleh PT Sukses Jawa. Seperti yang disampaikan Bapak, dijelaskan Bapak sama saya juga, bahwa lahan 1.085 hektar itu sudah ditanami oleh masyarakat, sawit, karet, dan tanah garapan masyarakat. Ya, Itu. ya. Itu terletak di mana, Pak? Sebagian itu yang paling lebar itu di blok 3. Di blok 3 ya? Blok 3, itu blok 3 itu bukan kami saja yang ngomong bahwa itu hak masyarakat. PT Sukses Jaya itu diperintah oleh Menteri berdasarkan izin 776 776, betul. Menhub 2 Remangi 2014. Iya. Setelah PT Sukses mendapat izin dari Menteri 1 tahun, Iya. dia harus melaksanakan tata batas. Kata batas betul, penetapan itu. Maka di sana berbunyi, setahun setelah mendapat izin, Ya. PT Sukses wajib melaksanakan tata batas. Kesimpulannya apa? PT Sukses melaksanakan tata batas area kerja IUPH PT Sukses Jawa itu tanggal 19 Juni 2017. 17. Dari hasil pengasahan tata batas tersebut, dari titik 1 sampai ke titik 58, 5 kilo 800 meter, itu semuanya kebun sawit, kebun karet, kebun sawit, kebun karet, milik masyarakat. Betul. Maka kami mengharapkan dengan Bapak Presiden yang sekarang ini Prabowo Subianto, sesuai dengan misi beliau, Iya betul. kami mengharapkan hak-hak kami dikembalikan kepada yang pemilik. Kalau mereka ingin lahan kami sesuai dengan SK tadi, halaman 8 UB, dia harus bayar dengan kami, PT Sukses, nego dengan kami, bukan dengan pemerintah, sesuai jalur yang telah ditetapkan oleh Menteri. Jelas saja. Di dalam SK Menteri itu cukup jelas. Setelah dilaksanakan penataan batas area kerja IUP HHK PT Sukses Jawa, terkandung tanah masyarakat. Apabila dihendaki, di PT Sukses wajib melaksanakan penyelesaian dengan pihak yang bersangkutan. Sekarang apa? Saya aja sekarang udah 4 kali di penjara untuk memperjuangkan hak masyarakat. 1 kali ditembak, ini tembusnya. Saya aja sekarang udah 4 kali di penjara untuk memperjuangkan hak masyarakat. 1 kali ditembak, ini tembusnya. Tembus. Betul. Tembus. Maka pengharapan saya dengan Presiden Republik sekarang ini sesuai dengan misi beliau, hak masyarakat dikembalikan kepada masyarakat. Kalau perusahaan butuh dengan lahan tersebut, ya tanggung jawab mereka sesuai dengan perintah menteri. Bapak melakukan mengirimkan surat terbuka untuk Bapak Presiden Prabowo, Presiden kita Republik Indonesia, melalui lembaga swadaya masyarakat hukum adat Kenagarian Silaut, Kecamatan Silaut ini. Apa yang sudah Bapak ada tanggapan? Apa belum? Sampai hari ini belum ada respon dari pihak pemerintah pusat. Oke.
Cuman kami mengharapkan bantuan dari media Ya. supaya dapat dipublikasi semaksimal mungkin. Ya. Karena perjuangan kami ini sudah 34 tahun. Dari tahun 1990 berjuang Ya. mempertahankan hak masyarakat hukum adat, namun sampai sekarang di backing terus oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan sudah banyak mafia-mafia yang tidak jelas, Ya. udah tuh campur tangan mafia-mafia sampai hak masyarakat yang terzolimi belum ada titik jelas dan titik terangnya untuk bisa diperjuangkan atau dikembalikan kepada rakyat kembali. Belum, sampai hari ini belum ada. Belum ada titik, sedikit pun belum ada. Belum ada. Belum ada. Di sana Bapak pernah ada permasalahan konservasi waktu di zaman Bapak Jokowi. Saya lihat ada postingan Bapak bahasa janji Pak Jokowi. Apa yang sebenarnya harus yang dilakukan? Ada pernyataan Pak Jokowi waktu itu, apakah memang ada penyampaian bahwa permasalahan ini akan cepat diselesaikan, akan cepat ditindak tegas, akan cepat dikembalikan atas dasar-dasar hak masyarakat yang terzolim? Ya, kami yang sebenarnya kami ini orangnya orang bodoh. Iya betul. Pendidikan kami kelas 3 SD. Iya. Cuman karena hidup udah lama, tentu tahu selahnya sedikit-sedikit dengan petunjuk teman-teman. Iya betul. Memang Pak Presiden Joko Widodo dulu pernah mengatakan di dalam sidang kabinet Iya. bahwa beliau akan merencanakan caranya menyelesaikan tanah-tanah masyarakat yang telah dipakai oleh masyarakat, ada perkampungan. Kalau memang pihak perusahaan itu tidak mengakui, cabut aja posisinya, Ya. kata Pak Presiden. Memang itu viral. Sekarang tidak ada lagi, nggak ada. Oh, Belum sampai itu juga belum juga tersentuh, Pak. belum. Waktu di zaman kepemimpinan Presiden kita Joko Widodo. belum ada penyelesaian. Berarti benar-benar perjuangan ini sangat melelahkan. Tapi saya merasa terpanggil di sini, Pak. Bapak udah faktorku, sedangkan saya masih muda. Bapak masih tua. Untuk kebaikan, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil, kita memang perlu tetap semangat, Pak. Iya, saya terpanggil dengan sejarah. Iya. Karena sejarah itu membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam sekarang. Kenapa? Di sana tanah yang diperjuangkan oleh masyarakat selalu, terutama kami dari lembaga swadaya masyarakat, itu tidak menyalahi dengan ketentuan-ketentuan pemerintah, regulasi pemerintah yang telah diatur. Baik pun keputusan Mahkamah Konstitusi melindungi hak masyarakat, baik 35 dan 34. Kemudian kita kembali dari awal Undang-Undang nomor 1945, pasal 28. Hak-hak masyarakat itu harus dijaga, dipelihara. Masyarakat itu dapat mempertahankan hak hidup di atas bumi Nusantara. Pemerintah pusat saya rasa belum nampaknya, kalau regulasi yang kita cukup melindungi hak masyarakat. Izin itu aja yang tanggal 19 2014 itu pemerintah cukup mengatur di sana. Cukup. Kewajiban PT Sukses itu satu pun tidak pernah ditemui. Kemudian terakhir izin itu, apabila tidak ada kerja nyata dalam 2 tahun, Iya betul. di halaman 9 bagian 9, itu izin itu batal dengan sendirinya. Iya. Sekarang dia bercokol juga. Iya. Tetap bercokol. Iya. Dari tahun berapa itu tetap dengan dibatalkannya SK untuk dia melanggar